warahmatullahi wabarakatuh. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dan dalam kedua wawasan tersebut bukan hanya memahami namun juga harus terinternalisasi. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salimah dan yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi seorang muslim itu harus patuh dan tunduk dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih dalam definisi Islam menjelaskan bahwa kata Islam menurut ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan sekadar institusi agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya bermodalkan oleh KTP atau hanya sebagai instansi simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang, namun lebih pada kepasrahan mutlak yang pada Maha Kuasa. Contohnya, jika ritual ibadah didampingi dengan sifat riya, maka ibadahnya tidak sah atau tertolak. Oleh sebab itu, diharapkan umat Islam harus lebih mengedepankan aspek Islam bukan iman, sehingga keislaman kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepadanya. Itulah inti dari Islam yang pasrah, tunduk, dan patuh. Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki beraneka karakteristik seperti yang dijelaskan oleh Tabarani. Islam memiliki berbagai karakteristik bidang agama, bidang ibadah, akidah, ilmu kebudayaan, dan lainnya. Dengan demikian, Islam mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sumber ajaran Islam, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam, yang merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Secara sederhana, kitab Al-Quran mengandung tata cara hidup. Selanjutnya, dari tiga teras tersebut, topik pembahasan mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak syariah, muamalah, bidang ilmu, kebudayaan, sejarah, pendidikan sosial, dan lainnya, politik, dan masih banyak, karena Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sumber yang kedua adalah hadis. Dari sisi ini, hadis merupakan setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil secara disampaikan oleh manusia, baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarannya atau wahyu, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Hadis Nabawi terdiri dari bersifat tauqifi, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Sebagai sumber ajaran yang kedua, hadis juga memiliki tingkatan berdasarkan kualitasnya, berdasarkan perawinya, dibedakan menjadi hadis mutawatir sehingga lebih kuat, dan hadis ahad yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja. Selain itu, hadis juga dibedakan berdasarkan kualitasnya. Ada hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan hadis palsu. Selain Al-Quran dan hadis, mayoritas ulama juga menerima ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum, maka perlu penjelasan. Hadis berfungsi sebagai tafsiran perkembangan selain Al-Quran, maka diperlukan pemikiran yang mendalam agar semua persoalan yang berkembang dapat dijawab secara komprehensif. Pada posisi inilah ijtihad sangat diperlukan. Terima kasih, itu saja yang
dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.